Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat semua? Mudah-mudahan para sahabat senantiasa sehat dan senantiasa dilancarkan semua urusannya. Dan seperti biasanya di channel Rumah Cerita, kini para sahabat masih tetap ditemani oleh Pak Toto. Dan kali ini Pak Toto akan membawakan sebuah cerita kiriman dari Erik Muhammad. Kiriman cerita dari Erik Muhammad ini berjudul Pusaka Gaib. Namun seperti biasanya, sebelum Pak Toto melanjutkan ceritanya, silahkan para sahabat yang belum subscribe channel ini untuk terlebih dahulu menekan tombol subscribe, supaya nanti jika Pak Toto mengupload video terbaru, maka para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan. Baik, para sahabat, sambil mendengarkan cerita ini, silahkan para sahabat yang ingin ngopi-ngopi atau minum teh, biar lebih asik lagi. Baik, cerita seram dimulai. Ridwan adalah seorang pemuda berusia 24 tahun. Ridwan saat ini bekerja di sebuah perusahaan di daerah Yogyakarta. Ridwan saat ini ngontrak dengan salah seorang temannya yang bernama Doni dan Santo. Usia Santo saat ini 25 tahun, sedangkan Doni saat ini berusia 24 tahun. Ketiga orang ini bekerja di sebuah percetakan yang ada di Yogyakarta. Ridwan belakangan ini ternyata dalam tidurnya seringkali bermimpi dengan hal-hal aneh yang tak masuk akal. Acap kali belakangan ini Ridwan merasa didatangin oleh beberapa sosok gaib yang memintanya untuk datang ke lokasi mereka. Lokasi mereka ada di salah satu bukit atau gunung yang ada di daerah Jawa Tengah. Gunung ini bukanlah gunung yang tinggi para sahabat, jadi gunung ini bisa disebut sebagai sebuah bukit karena memang ketinggiannya hanya beberapa ratus meter saja dari permukaan laut. Saat itu karena merasa penasaran dengan mimpi-mimpi yang belakangan ini terus menghantuinya, Ridwan berusaha untuk datang ke tempat yang selama ini ditunjukkan lewat mimpi. Saat itu Ridwan berpikir, wah ini iseng-iseng berhadiah saja, siapa tahu memang di tempat itu benar adanya. Hari itu ketika libur dari pekerjaannya, yaitu hari Minggu, Ridwan pagi-pagi sekali sekitar jam 5:30 pagi telah berangkat dari rumahnya untuk menuju ke bukit atau gunung yang ada di daerah Jawa Tengah. Saat itu Ridwan sekitar jam 8 pagi, Ridwan telah sampai di tempat yang ditujunya. Ya, karena memang dari Jogja menuju ke tempat yang ditujunya ini tidak membutuhkan waktu yang panjang. Tempatnya mudah dicapai para sahabat. Dan ketika sampai di gunung itu, pagi-pagi sekali, Ridwan lalu mendengar ada sebuah suara. Saat itu Ridwan duduk di sebuah bongkahan batu, dan bongkahan batu ini sangat besar sehingga Ridwan saat itu duduk di cekungan yang ada di batu itu. Jadi cekungan itu lalu membentuk seperti sebuah gua kecil di mana Ridwan bisa terhindar dari panasnya terik matahari dan guyuran hujan jika nanti ada hujan. Tiba-tiba di tempat itu Ridwan mendengar ada suara orang berbisik. Terima kasih, kamu sudah datang ke tempat ini. Kami tunggu-tunggu untuk datang ke tempat ini. Tapi ini hari masih siang di alammu, maka kami menginginkan acara ini nanti sehabis Isya saja. Kamu mau pulang dulu atau mau tunggu di sini? Silahkan. Kata suara itu. Suara yang tak menampakkan wujud itu kemudian menyuruhnya untuk datang lagi ke tempat ini atau menunggu di tempat ini karena
acara yang akan mereka lakukan acaranya di malam hari. Dan waktu itu Ridwan kemudian berjalan ke arah tempat yang agak ramai dengan menuruni bukit itu. Sekitar jam 10 pagi Ridwan kemudian telah sampai di ramean di daerah itu. Dan sore harinya sekitar jam setengah 7 malam Ridwan telah ada lagi di tempat itu. Namun aneh bagi Ridwan yang biasanya tidak terlalu pemberani, kali ini Ridwan tidak merasakan sedikitpun ketakutan. Ya, saat itu memang Ridwan seorang diri dan tempatnya juga agak sepi. Biasanya Ridwan memang agak penakut, tapi entah kenapa kali ini rasa takut yang biasanya dialami oleh Ridwan ini menjadi sedikit berkurang. Dan sekitar jam setengah 9 malam, sayup-sayup Ridwan mendengar ada suara gamelan yang ditabuh. Suara gamelan ini nampak terdengar begitu jelasnya. Suara ini seperti sebuah suara gamelan pada sebuah hajatan besar. Saat itu Ridwan berusaha menengok ke kiri dan ke kanan untuk mencari datangnya suara gamelan. Namun ternyata upaya itu tidak berhasil. Suara gamelan yang didengarnya ini semakin lama semakin jelas. Sampai tak sadar Ridwan saat itu ketika jam telah menunjukkan pukul 10:30 malam. Suara gamelan ini semakin lama semakin terdengar dengan jelasnya. Tiba-tiba saat itu Ridwan merasakan seperti kantuk ketika mendengarkan suara gamelan ini. Tiba-tiba mata Ridwan seperti terpejam sejenak, dan ketika Ridwan membuka matanya, saat ini Ridwan merasa telah berada di sebuah rumah yang begitu mewah. Rumah besar dan mewah ini rupanya adalah sebuah istana. Ini jelas terlihat dari Ridwan yang saat itu Ridwan tampak duduk di sebuah kursi yang begitu megah, dan di hadapannya saat itu telah duduk beberapa orang berpakaian seperti kerajaan. Dan ketika Ridwan membuka matanya, kemudian terdengar sebuah suara. Selamat datang di alam kami. Ini adalah alam Hachiman. Anda adalah salah seorang keturunan dari penguasa alam Hachiman ini. Namun, beliau saat ini telah meninggal. Loh, siapa penguasa alam Hachiman yang telah meninggal itu? Dan siapa orang yang menjadi leluhurku? Kata Ridwan kemudian. Ucapan makhluk ini begitu aneh untuk Ridwan karena dia tidak pernah tahu siapa leluhurnya yang juga merupakan raja di tempat ini. Yang mulia, kalau di alammu dikenal dengan Hyang Noto Miharjo. Beliau adalah raja di tempat itu, dan beliau adalah kakek moyang atau buyut Anda. Jadi saat ini kami menawarkan kepada Anda untuk duduk sebagai penguasa di tempat ini. Anda akan kami daulat menjadi raja di alam ini, dan Anda tetaplah manusia. Namun Anda mempunyai kemampuan untuk masuk ke portal dimensi di alam ini kapanpun yang Anda mau. Dan Anda jangan takut, jangan kaget, ini tidak akan menyita waktu Anda. Karena sesungguhnya perputaran waktu di alam ini dan alam Anda ini berbeda. Jadi ini tidak akan mengganggu. Kata makhluk itu menjelaskan kepada Ridwan. Saat ini tidak seperti tadi. Jika tadi yang didengarnya adalah hanya sebuah suara, namun kali ini Ridwan dengan jelas bisa melihat sosok yang berbicara dengannya. Sosok yang berbicara dengannya ini adalah seorang pembesar kerajaan, dan ini terlihat dari bentuk pakaian yang beliau kenakan. Lalu kalau aku mau menjadi pimpinan atau raja di tempat ini, caranya bagaimana? Kata Ridwan kepada makhluk itu. Paduka memang sudah ditakdirkan untuk menjadi raja di tempat ini. Oleh moyang Anda, kekuatan itu telah pindah ke tubuh Anda, tapi Anda tak pernah menyadari hal itu.
kekuatan itu akan selalu menurun ke keturunannya. Dan jika nanti Anda tak mempunyai keturunan, maka setelah meninggal, dia akan kembali kepada kami, dan kami akan mengadakan pemilihan ulang untuk siapa penguasa di tempat ini selanjutnya. Silahkan Anda pejamkan mata Anda yang mulia, kata makhluk itu kepada Ridwan. Ridwan pun kemudian menuruti apa yang dikatakan makhluk itu. Ridwan kemudian memejamkan matanya. Tiba-tiba Ridwan merasakan satu keanehan di badannya. Saat itu badannya terasa begitu panas. Di ujung kepalanya, di pelipisnya, saat itu dia merasakan ada sesuatu yang memasuki tubuhnya melalui kening. Sesuatu yang dingin begitu membuatnya seperti ingin membeku. Kejadian itu berlangsung kurang lebih 1/4 jam, dan kemudian disusul lagi oleh sebuah rasa yang begitu panas, seperti udara yang begitu panas masuk melalui keningnya. Sama seperti tadi, kejadian ini berlangsung sekitar 15 menit. Setelah itu Ridwan merasakan badannya saat ini rasanya berbeda. Badannya terasa begitu ringan dan semuanya terlihat berbeda. Yang mulia harus memfokuskan perhatian Anda pada area kening Anda untuk beberapa saat, karena itu adalah salah satu cara untuk memanggil dan membangkitkan energi yang Paduka miliki. Nanti Anda akan bisa menggunakan dan akan bisa mengendalikan kekuatan yang masuk ke dalam tubuh yang mulia. Silahkan yang mulia. Tabung gawak itu memberitahukan kepada Ridwan, dan benar saja setelah Ridwan melakukan apa yang diminta oleh pembesar itu, tampak semua orang begitu takjub kepadanya. Ya, karena saat itu tiba-tiba terpendar sebuah cahaya kuning dari dalam tubuhnya. Saat itu untuk beberapa saat Ridwan menjadi terperangah dengan apa yang dialaminya itu, karena saat itu dia melihat tangannya seperti mengeluarkan pendar-pendar cahaya berwarna kuning. Pendar-pendar cahaya berwarna kuning ini seperti membungkus tubuh Ridwan. Ada apa ini? Kenapa aku seperti ini? Kalau orang lain melihat situasiku seperti ini bagaimana? Kata Ridwan agak sedikit kalut dengan apa yang dialaminya. Itu bisa yang mulia kendalikan. Yang mulia niatkan saja untuk kekuatan itu layu atau tidak aktif dulu. Dan sebenarnya yang mulia, walaupun dalam keadaan aktif, yang bisa melihat dan merasakan energi itu hanyalah kami, bangsa siluman dan bangsa jin. Untuk bangsa manusia sebenarnya ini mereka tidak akan pernah bisa melihat yang mulia. Tapi bisa yang mulia niatkan untuk tidak mengaktifkan dulu kekuatan itu, maka kekuatan itu akan seperti tidur di dalam tubuh yang mulia seperti beberapa saat yang lalu. Kata makhluk itu memberitahukan kepada Ridwan. Malam itu lalu Ridwan menjalani sebuah prosesi pengangkatan Ridwan sebagai pimpinan di tempat itu. Dan ketika Ridwan telah keluar dari yang bentuknya seperti istana itu, Ridwan lalu keluar, dan saat itu Ridwan seperti berada di alun-alun. Saat berada di alun-alun itulah Ridwan yang tadinya tampak senang dan gembira, saat ini tampaknya semua berubah, tampaknya semua sirna. Di alun-alun itu Ridwan melihat berbagai macam perwujudan makhluk yang begitu aneh dan begitu menyeramkan. Jika tadi di dalam istana semua makhluk-makhluk itu tampak perwujudannya seperti manusia, namun kali ini yang di luar semuanya nampak berbeda. Ada yang nampak seperti manusia, ada yang nampak seperti binatang, ada yang berbadan binatang, berkepala manusia, dan lain sebagainya. Saat itu Ridwan lihat di tempat itu. Ridwan saat itu sudah tak bisa berkata apa-apa. Sekitar beberapa jam kemudian, Ridwan kemudian berpamitan untuk kembali ke rumahnya. Yang mulia jika ingin pulang ke tempat yang mulia,
Yang Mulia cuman meniatkan saja untuk pulang ke rumah, dan kemudian Yang Mulia aktifkan lagi kekuatan Yang Mulia di kening Yang Mulia. Maka Yang Mulia akan sampai di rumah Yang Mulia, bahkan jika kemanapun Yang Mulia mau. Nanti jika Yang Mulia ingin ke tempat ini, lakukan cara yang seperti itu Yang Mulia, kata pimpinan itu kepada Ridwan. Ridwan pun kemudian melakukan apa yang dikatakan sang pimpinan itu. Ridwan kemudian berniat untuk pulang ke rumahnya. Saat itu Ridwan merasakan malam ini dipikirnya sudah sekitar jam 12 atau jam 2 malam, karena memang prosesinya juga cukup lama. Dan sama seperti tadi, Ridwan saat ini seperti matanya minta untuk terpejam, dan setelah dia membuka mata, saat itu Ridwan merasa bahwa saat ini dirinya telah sampai di rumahnya. Namun ada satu keanehan ketika dia melihat jam yang ada di rumahnya, ternyata saat ini hanya menunjukkan pukul 10 malam. Ternyata memang benar, waktu di alam gaib dan waktu di dunia ini berbeda. Saat itu Dani yang sedang menonton televisi tampak kaget ketika melihat Ridwan. "Wan, kapan kamu muncul, Wan? Kok kamu pulang nggak ketuk-ketuk pintu?" kata Doni. Ridwan saat itu hanya tersenyum saja dan berkata, "Wah, tadi aku udah ngetuk pintu tapi kamu nggak dengar. Ya udah, aku masuk aja." Saat itu Doni agak sedikit kaget karena memang pintu itu tadi dikunci olehnya, dan saat dia melihat ternyata pintu yang ada itu sudah terbuka. Ini artinya tadi Ridwan memang sudah membuka pintu. Dan Doni lalu berkata kepada Ridwan, "Kamu pergi kemana, Wan? Kok kayaknya lama banget, sampai tadi aku nggak melihat kalau kamu datang. Setengah jam yang lalu juga aku lihat kamu belum ada kok di sini. Kok bisa secepat ini datangnya?" kata Doni kemudian. Ridwan lalu menjelaskan bahwa dirinya sampai di tempat ini masih asik dengan melihat acara-acara yang ada di televisi, sehingga saat itu Doni sudah tidak fokus lagi dengan kedatangannya. Mendengar penjelasan dari Ridwan ini, Doni pun hanya memanggut-manggutkan kepalanya sebagai pertanda kalau dia bisa menerima dengan apa yang dikatakan oleh Ridwan. Dan pagi harinya ketika Ridwan bekerja di tempat kerjanya di sebuah percetakan, ada satu keanehan yang dialami oleh Ridwan. Saat itu Ridwan melihat berbagai macam makhluk-makhluk yang wujudnya sangat aneh. Makhluk-makhluk itu ada beberapa yang wujudnya sama seperti yang dia temuin saat berada di kerajaan tadi malam. Wujudnya aneh-aneh, ada yang menyerupai separuh manusia dan separuh hewan. Wah, ini nih, aku mata batinnya sudah kebuka sehingga aku dengan mudah bisa melihat sesuatu yang biasanya tidak bisa aku lihat, kata Ridwan kemudian. Ternyata Ridwan saat itu melihat kemunculan makhluk aneh yang ada di tempat itu. Bahkan ketika dia hendak ke kamar mandi, saat itu dia melihat ada sosok perempuan yang bergelantungan di kamar mandi. Ridwan saat itu hanya bisa mengelus dada saja ketika melihat perwujudan itu. Ridwan kemudian berusaha mematikan atau menonaktifkan kekuatan yang ada di keningnya, dan setelah itu pandangan-pandangan itu menjadi agak samar. Walaupun Ridwan masih bisa melihat, tapi agak samar. Dan tak kala makhluk itu yang berwujud perempuan melihat ke arah Ridwan, tampak makhluk itu lari ketakutan dan dia berusaha keras untuk menghindar dari Ridwan. Rupanya pengalaman-pengalaman ini terus menghantui Ridwan. Di beberapa tempat Ridwan sempat melihat wujud-wujud dan perwujudan yang aneh-aneh dan menyeramkan. Di rumah, di tempat kerja, bahkan ketika Ridwan masuk ke beberapa rumah makan, Ridwan pun mengalami hal yang serupa. Saat itu kemudian Ridwan meminta kepada sang punggawa untuk bisa menutup mata batinnya ini secara sempurna jika dirinya berada di alam manusia. Dan sejak itu kekuatan Ridwan untuk bisa melihat makhluk-makhluk gaib pun bisa ditutup karena dia telah menutup kemampuannya itu. Namun sampai saat ini Ridwan tetaplah seorang pimpinan di sebuah kerajaan gaib, dan sampai
Akhirnya Ridwan berkeluarga. Keluarga dan anak-anaknya pun tidak ada yang mengetahui jika dirinya adalah seorang raja dan pimpinan di sebuah kerajaan gaib. Nah, itulah para sahabat, cerita kiriman dari Erik Muhammad. Mudah-mudahan cerita ini menghibur para sahabat semua. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.